Lore-Lindu. Demikian nama kawasan yang oleh UNESCO dijadikan sebagai kawasan untuk menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam yang dikenal dengan cagar biosfer Lore-Lindu. Program cagar biosfer ini merupakan salah satu program dari UNESCO di bawah program Man and Biosphere. Saat ini ada kurang lebih 125 negara yang menjadi anggota jaringan cagar biosfer, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, sekarang kita punya 16 cagar biosfer di Indonesia dan ada 4 yang tertua, termasuk cagar biosfer Lore-Lindu yang mendapatkan penetapan sebagai anggota jaringan cagar biosfer sejak tahun 1977. Cagar biosfer ini merupakan kawasan yang ditetapkan oleh UNESCO yang terdiri dari kawasan daratan maupun perairan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan terkait dengan potensi keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang ada pada kawasan itu. Sebagai satu dari 4 cagar biosfer yang ditetapkan pertama kali di Indonesia, cagar biosfer Lore-Lindu secara administratif berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Sigi, Parigi Motong, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu. Dengan luasan kurang lebih 4 juta hektar yang terbagi dalam 3 zona, yaitu zona inti, zona penyangga, serta zona transisi. Taman Nasional Lore-Lindu dengan luasnya mencapai 215.773,7 hektar yang berada dalam wilayah Kabupaten Poso dan Sigi merupakan kawasan konservasi dengan kekayaan keanekaragaman hayati dengan endemiksitas yang tinggi serta kekayaan budaya masyarakat yang bermukim di sekitarnya menjadi area atau zona inti cagar biosfer Lore-Lindu. Letaknya tepat di jantung Pulau Sulawesi, menjadikannya sebagai kawasan yang penting bagi pelestarian dan perlindungan sumber daya alam hayati di Pulau Sulawesi. Sebagaimana diketahui, Pulau Sulawesi berada dalam garis Wallacea dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Setidaknya, lebih dari 5.000 spesies tumbuhan dan 127 spesies fauna, di mana 61%-nya merupakan spesies khas atau endemik ditemukan di pulau ini. Penetapan menjadi kawasan taman nasional itu tidak lepas dari adanya karakter yang khas ya. Jadi tidak semua kawasan itu terus kemudian ditunjuk begitu saja menjadi kawasan taman nasional, tapi ada nilai yang secara spesifik. Kalau di sini kita punya satwa prioritas, ada anoa, ada babi rusa dan juga maleo yang merupakan 3 dari 25 satwa prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 sampai 2019 ini. Termasuk untuk mengkonservasi keanekaragaman budaya dan juga peninggalan sejarah megalitikum yang ada di kawasan Taman Nasional dan di sekitar kawasan Taman Nasional Lore-Lindu ini.
Letak kawasan Taman Nasional Lorelindo yang strategis, kawasan konservasi ini kemudian ditetapkan sebagai kawasan inti cagar biosfer Lorelindo dalam program Man and Biosphere. Data tentang kawasan ini sudah diakui oleh UNESCO dengan ditetapkan menjadi kawasan Man and Biosphere. Kemudian berkembang penelitian mulai akhir tahun 70-an sampai dengan baru-baru ini itu semakin memperkuat secara ilmiah tentang bagaimana potensi alam dan budaya yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindo itu sangat layak untuk beberapa peninggalan budaya itu dianggap sangat khas, dan terutama itu yang menjadi syarat adalah bagaimana budaya di Lore itu mempengaruhi kebudayaan yang ada di dunia yang kita kenal sekarang ini. Itu salah satu yang menjadi alasan. Segala unsur-unsur kebudayaan yang ada sekarang ini di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi dan di Lembah Palu, itu mempunyai korelitas atau hubungan yang erat dengan peninggalan-peninggalan masa prasejarah, khususnya megalitik yang ada di Lorelindo. Dalam tampilan kalau kita melihat secara nyata memang, misalnya Rego itu kalau kita lihat dari data arkeologi, kita bisa katakan bahwa Rego yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah ada sejak sekitar 1.500 tahun yang lalu. Dibuktikan dengan adanya penemuan guma yang berumur seperti itu. Tak hanya berfungsi sebagai kawasan perlindungan dan pelestarian sumber daya hayati, Taman Nasional Lorelindo juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Menurut data hasil kajian The Nature Conservancy, di awal tahun 2000-an, nilai ekonomi air bersumber dari kawasan Taman Nasional Lorelindo diperkirakan mencapai 89,9 miliar per tahunnya. Pemanfaatan air dari sungai-sungai yang berhulu dari kawasan ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian dan berbagai kebutuhan akan air lainnya oleh warga, baik yang bermukim di sekitarnya maupun warga yang bermukim di area penyangga, hingga warga yang berada di area transisi cagar biosfer Lorelindo di Lembah Palu. Berbagai kebaikan Lorelindo sebagai cagar biosfer, baik kontribusinya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya maupun perlindungan keanekaragaman budaya, serta untuk menumbuhkan peningkatan pembangunan perekonomian dan fungsinya sebagai pendukung berbagai kegiatan pendidikan dan penelitian dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berujung pada keberlangsungan kehidupan manusia, merupakan anugerah Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya.